Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Karimah, perwakilan dari Pondok Pesantren Ar-Rasyadah, peserta OPOP 2021. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada para pendamping, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dan beserta jajarannya, Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, Bapak Wakil, Bapak UU. Mudah-mudahan dengan adanya OPOP ini bisa menjadi penyemangat kami dalam mengembangkan usaha pesantren dalam rangka supaya pesantren bisa mandiri. Alhamdulillah di pelatihan dan magang virtual ini, ya meskipun virtual, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat di magang ini, kemudian di pelatihan, kemudian di sebelumnya ada webinar juga, dan itu sangat luar biasa sekali. Kemudian yang saya dapatkan di sana, pertama, penerapan agama dalam berwirausaha. Yang kami terapkan adalah pertama ikhlas. Karena tanpa ikhlas sepertinya agak sulit untuk mengerjakan segala hal. Kemudian yang kedua adalah jujur. Karena jujur adalah dari pangkal segalanya. Dengan jujur, semua akan selamat. Selanjutnya adalah amanah. Di sini santri, para karyawan, para guru-guru ditempa agar semua bisa amanah menjalankan segala tugasnya. Mungkin kalau misalkan dia diberi tugas untuk di pengawasan, dia amanah di pengawasannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah fatonah, kecerdasan. Fatonah di sini artinya luas. Bisa dia berkreasi, inovasi, dan lain sebagainya. Kemudian penetapan konsumen. Pertama, untuk penetapan konsumen yang kami terapkan adalah menganalisa kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan konsumen itu apa? Dan keinginannya seperti apa? Misal dari produksinya, dari mulai kemasannya seperti apa, modelnya seperti apa, hingga ke harga. Dan pastikan untuk harga itu jangan kurang dari 20%. Karena banyak orang yang harus kita pikirkan. Seperti dari karyawan, ada pengelola, ada pengawasan. Kemudian di samping itu juga kita harus punya keuntungan, di mana keuntungan itu mungkin bisa masuk ke kas pesantren yang bisa digunakan untuk gaji guru, gaji karyawan pesantren, dan lain-lainnya. Atau mungkin nanti bisa dibagi dua, masuk ke kas pesantren, sebagiannya untuk operasional guru karyawan. Kemudian yang kedua adalah berikan servis yang baik, pastinya bagus ya. Artinya gini, kemasannya harus bagus, pastinya berkualitas, isinya pun, apa yang kita produksi pun harus sesuai apa yang kita sampaikan ke mereka, apa yang kita tawarkan ke mereka. Kemudian kelebihannya, manfaatnya itu harus betul-betul real. Tadi kan yang kita terapkan adalah jujur. Kemudian selanjutnya adalah jangan sesekali menolak pesanan. Ini jadi paling penting. Karena ketika satu kali kita menolak pesanan, yang terjadi adalah kita malah menjadi sales, di mana kita malah menjatuhkan usaha kita sendiri. Kemudian yang keempat, berikan harga yang lebih menarik atau adakan semacam giveaway. Artinya gini,
harga yang menarik itu kualitas bagus, harga murah. Gimana pun caranya. Apakah nanti di kemasan, diperkecil, isinya diperkecil. Karena kan gini, harga saat ini apalagi di bahan pokok ya, kemudian di bahan baku juga banyak yang mahal. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan di sana. Nah, selanjutnya adalah proses penjualan produk yang kami jual. Pertama bisa di ruko. Kemudian kita masukkan ke koperasi pesantren. Kemudian nanti di kelompok. Nah, kelompok itu misal ada santri, wali santri atau alumni. Saya ambil contoh alumni. Mereka mencicipi apa yang kami tawarkan ke mereka. Mereka melihat apa yang kami tawarkan ke mereka, kemudian mereka puas. Setelah mereka puas, pasti mereka akan menawarkan ke tetangganya, ada teman-temannya, atau mungkin yang lainnya, bahkan keluarganya. Kemudian selain offline, kami juga berjualan di online. Untuk saat ini baru melalui WhatsApp. Mungkin setelah ini kami sedikit akan membuat website, kemudian Facebook Ads, kemudian Instagram Ads. Sebetulnya untuk Facebook dan Instagram itu sudah ada, tinggal kami mengembangkannya saja. Yang selanjutnya, cara pengelolaan penjualan produk. Pertama, yang kita terapkan adalah fokus pada kualitas dulu. Nanti kebetulan yang kami tawarkan adalah budidaya lele ya. Pertama, nanti pembibitan dulu. Di pembibitan pun kita pasti memastikan kolamnya itu bersih, tidak ada hama, tidak ada sampah yang masuk. Karena satu saja sampah masuk ke kolam itu sangat berbahaya untuk ikan. Karena sampah tersebut bisa kemakan sama ikan, apalagi lele itu telat saja sedikit pakan, dia bisa makan teman. Itu untuk kualitas ya. Yang pasti untuk pakannya bagus, insya Allah. Kemudian air juga kami langsung dari pegunungan, langsung dari Gunung Salak. Kebetulan kami tinggal di Gunung Salak. Kemudian buat pelanggan bahagia, artinya bahagia di sini berikan servis yang baik yang tadi saya jelaskan. Kemudian berikan promo menarik dalam waktu terbatas, sifatnya seperti big sale gitu ya. Misalkan big sale 3 hari big sale misalkan 3 hari dengan diskon 30% misalkan. Itu nanti bisa dilakukan. Kemudian meningkatkan jumlah produksi. Nah, ini insya Allah saat ini sebelumnya kami buat baru 6 kolam, insya Allah untuk hari ini sedang proses. Kami untuk penambahan kolam yaitu 4 kolam. Jadi insya Allah nanti kedepannya ada 10 kolam. Kemudian bijak atur strategi. Nah, strategi baik dari produk maupun dari pemasaran ya. Selanjutnya, mengelola produksi. Pertama, melakukan perencanaan produksi. Mau seperti apa? Produksinya mau seperti apa, nanti itu direncanakan dulu, kemudian lakukan pengendalian produksi. Tadi ya, seperti ada penyortiran ya, seperti itu. Kemudian lakukan pengawasan produksinya. Pengawasan produksi di sini, apalagi di lele ya, setiap hari itu harus dikelola.
maksudnya harus diawasi, khawatir nanti ada yang sakit, karena ketika satu kena penyakit itu akan semua kena. Apalagi lele yang memang dipengaruhi oleh cuaca ya, cuaca yang tidak menentu itu bisa berpengaruh ke pertumbuhannya ikan tersebut. Kemudian buat tim di sini nanti ada tim produksi, ada tim penyortilan, nanti ada pas kalau panen yang ngangkatnya siapa gitu. Kemudian jangan takut mengambil keputusan. Ketika ada kesempatan langsung ambil keputusan, tapi tetap harus hati-hati. Kemudian untuk pengelolaan pencatatan keuangan, pertama yang harus kita catat adalah modal dulu. Modal yang kita keluarkan, pastikan modal itu harus balik. Gimana pun caranya, seberapapun lamanya, mau 1 tahun, mau 2 tahun, yang penting modal itu balik. Kedua, catat material atau bahan baku yang kita beli. Misalkan kita beli terpal, kita beli paralon, kemudian nanti ada sewa tempat, nah itu kan harus dicatat. Kemudian baku ada gaji karyawan, nah ini harus diperhatikan ya. Kemudian pengeluaran lain-lain, misalkan ada operasional, pengiriman, beli pakan, banyak ya. Kemudian selanjutnya ada kelebihan produk. Mungkin kalau di lele jarang ya kelebihan produk. Untuk kelebihan produk itu seperti misalkan makanan, kita jual roti. Roti itu kan 3 hari dia bisa habis masaknya. Itu jangan sampai kelebihan. Atau nggak apa-apa sih, misalkan kelebihan produk, tinggal nanti dicatat nominalnya berapa. Kan seharusnya kelebihan produk itu harusnya olahan yang kelebihan itu harusnya kan jadi duit. Karena memang misalkan gak ada yang beli, itu harus dihitung juga. Hitungnya pengeluaran. Kemudian selanjutnya gunakan software keuangan. Sekarang banyak ya, ada aplikasi. Seperti yang kemarin kita pelajari, ada aplikasi buku warung. Kemudian banyak lah ya. Tapi itu bisa berinovasi ya. Bisa kita pakai aplikasi atau mungkin nanti bisa pakai Excel dengan menggunakan beberapa rumus. Kemudian terakhir, presentase profit, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Nah, ini keuntungan berapa, kemudian penghasilan itu berapa, pisahkan dengan keuntungan. Nah, ini nanti keuntungan juga balik lagi, mau ke pribadi pesantren, atau nanti masuk ke bisnis. Atau mungkin dibagi 2, 50% untuk pribadi pesantren, masuk kas pesantren, atau kemudian 50% lagi masuk ke wirausaha kita. Artinya diputar kembali uangnya supaya nanti ditambahkan modal lah bahasa kita. Baik, selanjutnya mengelola karyawan. Ini perekrutan karyawan. Pertama, kita harus tahu dulu tim kita berapa. Itu pertama. Kedua, satu tim itu butuh berapa orang. Barulah kita cari karyawan. Kemudian, pastikan data paralelnya itu real. Dari mulai basicnya di mana. Misalkan kalau basicnya di akuntansi, ya berarti masuknya ke masalah keuangan. Misalkan masukkan di kasir. Kemudian nanti ada dia ahlinya misalkan di bidang produksi, berarti nanti dia masuk di produksi. Kemudian keterampilannya apa, tadi ya basicnya apa. Kemudian setelah itu semua terpenuhi, berikan dia pelatihan, baik itu nanti di luar maupun kita sendiri yang melatihnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.